Cerita hari ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Hagar, budak, dan melahirkan sebuah bangsa yang besar. Bayangkan seorang perempuan muda jauh dari rumahnya, jauh dari keluarganya, dan tanpa satupun orang yang memihak kepadanya. Perempuan itu bernama Hagar, seorang budak perempuan dari Mesir. Di rumah Abraham dan Sarah, Hagar tidak punya hak, tidak punya suara, bahkan tidak punya masa depan. Ia hanya dianggap sebagai pelengkap, sebagai alat semata. Dan ketika Sarah tidak bisa mengandung, Hagar diserahkan kepada Abraham untuk melahirkan anak baginya. Hagar tidak diminta persetujuan, tidak ditanya keinginannya. Ia hanya menerima perintah sebagai seorang budak. Dan akhirnya Hagar hamil. Tetapi setelah Hagar mengandung, keadaan berubah. Ia merasa ada sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Namun justru dari situlah konflik muncul. Sarah merasa tersaingi, merasa diremehkan, dan Hagar menjadi sasaran kemarahan Sarah. Hari demi hari, perlakuan Sarah semakin keras. Hagar dihina, dimarahi, ditekan, dan diperlakukan seolah Hagar bukan seorang manusia. Hingga suatu hari ia tidak tahan lagi. Dengan hati yang hancur, tanpa tujuan, tanpa bekal yang cukup, Hagar lari ke padang gurun. Bayangkan situasinya, seorang perempuan muda sedang hamil, sendirian, tanpa penunjuk arah, tanpa air, tanpa siapapun yang peduli. Hagar pikir hidupnya selesai. Tetapi justru di tempat paling sunyi itulah Allah datang kepadanya. Alkitab berkata seorang malaikat Tuhan yang dalam bentuk manifestasi Tuhan sendiri menemui Hagar di dekat sebuah mata air. Dan kata-kata Tuhan pertama kepada Hagar begitu indah. Hagar, dari manakah engkau datang? Dan kemanakah engkau pergi? Perhatikan, Tuhan menyebut namanya. Di rumah Abraham tidak ada yang memanggil namanya dengan hormat. Tetapi di gurun, Tuhan melihat Hagar, mengenal Hagar, dan berbicara kepada Hagar. Di tengah keputusasaannya, Allah memberi janji. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Anakmu akan menjadi bangsa yang besar. Di gurun tandus, di tengah air mata, Allah menabur harapan kepada Hagar. Hagar terkesiap. Di mata manusia ia tidak berarti, tetapi di mata Allah ia berharga. Dan Hagar menamai Tuhan, Engkaulah El-Roi, Allah yang melihat aku. Hagar kemudian kembali ke rumah Abraham dengan kekuatan baru, membawa janji Allah di dalam rahimnya. Tahun-tahun berlalu, Ismail tumbuh sebagai anak pertama Abraham. Namun ketika Ishak lahir dari Sarah, konflik kembali terjadi. Sarah tidak bisa menerima Ismail di rumahnya. Dan dengan hati yang dingin, Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Di pagi hari, dengan sebotol air dan sepotong roti, Abraham melepaskan Hagar dan Ismail. Hagar tidak dapat berkata apa-apa.
Hatinya remuk. Ismail, anak yang dijanjikan Allah baginya, kini harus berjalan bersama menuju ketidakpastian. Dan sekali lagi, mereka berada di padang gurun. Ketika air habis dan Ismail mulai melemah, Hagar menangis dengan sangat keras dan ia berkata, "Aku tak tahan melihat anakku mati." Ia menjauh dari Ismail dan meratap. Tidak ada manusia yang mendengar, tetapi Allah mendengar. Alkitab berkata, Allah mendengar suara anak itu, dan ia membuka mata Hagar, sehingga Hagar melihat sebuah sumur. Tuhan tidak hanya melihatnya, ia menyediakan jalan keluar bagi Hagar. Hagar memberikan air kepada Ismail dan hidup mereka diselamatkan. Alkitab mencatat Ismail tumbuh besar, menjadi pemanah yang kuat, tinggal di padang gurun Paran dan menjadi bangsa yang besar, persis seperti janji Allah. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Allah melihat orang yang terabaikan. Seperti Hagar, banyak orang merasa tidak dipedulikan, tidak penting, tidak dianggap. Tetapi Tuhan berkata, "Aku melihat engkau." Ia mengenal nama kita, ia melihat air mata kita, dan hadir dalam penderitaan kita. Kedua adalah kasih karunia Allah menghidupkan harapan. Hagar lari karena putus asa, tetapi Allah memulihkan masa depannya. Kasih karunia bukan hanya penghiburan, tetapi janji bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari luka kita. Dan yang ketiga, Allah menyediakan di tengah kekeringan. Ketika Hagar kehabisan air, Allah membuka matanya untuk melihat sumur. Seringkali solusinya sudah ada di depan mata kita, tetapi kita belum melihatnya. Kasih karunia Tuhan membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Hagar adalah kisah semua orang yang merasa dibuang, diremehkan, atau tidak dianggap. Tetapi Hagar menemukan suatu kebenaran penting. Tidak ada manusia yang terlalu kecil untuk dilihat Allah. Dan lewat Yesus, sumur kehidupan kita, kita menerima kasih karunia yang sama. Ketika dunia menolak, Tuhan menerima kita. Ketika orang lain menutup pintu, Tuhan membukakan pintu bagi kita. Ketika tidak ada jalan, Tuhan membukakan jalan bagi kita. Jika Anda suka dengan cerita ini, Anda bisa subscribe dan berikan like. Tuhan Yesus memberkati.